Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini Ahad 24 Zulqa'dah 1445 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 2 Juni 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan sholat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA dengan pembahasan Kitab Bulughul Maram. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah Rabbi maklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ma dama as-samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu hakimu subukum wa'tadilu wa tarasu wasudul khalal. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Iya. Bismillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعطى جلال الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلقه من شيء إلا من شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولتهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعانتك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت عن دائما اللهم صل على حبيب الرحمن أدن منك وما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد أدن ما في علم الله صلاة دائمة بدوام القيامة ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب سأل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولينا ولإخواننا والشهداء ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وخير العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jemaah sekalian, ini ada jemaah kita yang dalam keadaan sakit, yang sekarang rumah sakit. Untuk itu mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama baca Fatihah atas nama Marliyah Margareta binti Robin Hood bin Zulkifli. Al-Fatihah. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur Masjid Agung Kota Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah yang selalu memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam, dan nikmat pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah, dan kita akan melanjutkan kajian bulanan kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan memberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu materi kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ini telah sampai dalam pembahasan mengenai tata laksana atau tata cara pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini materi sedikit saya rubah, tidak saya lanjutkan pembahasan haji, tetapi kita akan membaca pembahasan bab tentang ibadah kurban, karena ibadah kurban ini tentu merupakan ibadah yang akan kita laksanakan juga bersama-sama, khususnya bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Langsung saja, di dalam bab tentang kurban ini terdapat beberapa hadis yang insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas, kita baca dan kita jelaskan maknanya, sekaligus kita akan ambil pelajaran mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala bisanadin muttasilin ilaih. Pengarang kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala telah berkata di dalam kitab Bulughul Maram ini dengan sanad tersambung kepadanya, babul adhahi, bab tentang udhiyah atau dalam bahasa kita kurban. Jadi istilah ibadah kurban itu sebenarnya bukan istilah fikih ya, bukan istilah dalam ilmu syariat. Di dalam fikih ibadah kurban yang kita namakan demikian itu disebut dengan istilah udhiyah ya, jamaknya adalah adhahi. Meskipun memang secara makna kebahasaan kata udhiyah ini bisa diartikan dengan pengorbanan atau korban dan lain sebagainya. Ibadah kurban merupakan satu di antara tiga ibadah yang bentuknya adalah penyembelihan. Dalam Islam ada beberapa ibadah yang hampir sama bentuknya, yaitu penyembelihan hewan. Di antaranya yang pertama adalah ibadah kurban ini, di mana ibadah ini dilakukan selama 4 hari
yaitu sejak tanggal 10 Zulhijjah atau yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, dan dilanjutkan 3 hari berikutnya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang dikenal dengan istilah hari tasyrik. Kemudian yang kedua ada juga ibadah penyembelihan hewan yang dinamakan dengan akikah, yaitu penyembelihan sebagai rasa syukur terhadap nikmat diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disebut dengan ibadah hadi atau hadiyun, yang merupakan penyembelihan hewan yang dilaksanakan di tanah suci Mekkah, baik yang kaitannya dengan haji maupun yang tidak ada kaitannya dengan haji. Dan yang akan kita bahas di sini adalah tentang ibadah kurban, yaitu yang ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 dari bulan Hijriah. Langsung saja akan kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini tentu merupakan seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau dan merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, kurang lebih 10 tahun lamanya. Anas menceritakan di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang berwarna putih. Ya, jadi Nabi hadirin memang sering berkurban itu dengan domba, ya, bukan dengan kambing kacang. Ya, jadi memang sebagian ulama memang mengatakan kurban dengan domba itu lebih afdol daripada dengan kambing kacang, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Dan juga ada hadis khusus, ya, tidak disebutkan dalam kitab ini, yang menyatakan bahwa kurban yang paling baik itu adalah dengan domba. Ya, kita lanjutkan di sini. Anas mengatakan aqranaini, 2 kambing tadi yang berwarna putih, ya, kambing domba, aqranain, bertanduk. Nah, ini memang bagus juga yang bertanduk, artinya ini jantan, ya, seperti itu. Kalau berkurban dengan hewan yang betina juga tidak apa-apa, ya. Para ulama sepakat boleh berkurban dengan hewan yang betina. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hadis ini meskipun berkaitan dengan akikah, tapi para ulama sepakat masalah-masalah akikah, kurban dan hadi itu hukumnya sama dalam banyak hal, termasuk berkaitan dengan syarat hewan yang disembelih dalam ibadah-ibadah itu. Maka Rasulullah SAW ketika bicara tentang akikah, beliau mengatakan lil ghulami syatan, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, walil jariyati syatun, untuk anak perempuan 1 ekor kambing, la yadhurrukum adzukranan am inatha, tidak mempengaruhi, maksudnya tidak masalah baik jantan maupun betina, ya. Maka oleh karena itu tidak masalah kita berkurban dengan hewan betina, tetapi yang afdol adalah yang jantan, ya. Maka Nabi di sini beliau berkurban dengan yang jantan karena beliau mengambil yang afdolnya ini. Wa yusammi wa yukabbir, beliau ketika menyembelihnya itu membaca basmalah dan bertakbir. Nanti akan disebutkan lafadznya di akhir hadis ini, yaitu bacaan bismillahi Allahu akbar, ya. Nah, itu memang yang bagus kita baca ketika kita menyembelih. Wa yadha'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya itu di perut daripada kambing yang beliau sembelih. Jadi beliau itu menyembelihnya seorang diri, hadirin, dan ini merupakan keahlian memang orang-orang di zaman itu. Menyembelih seorang diri itu hal yang biasa, ya, bisa beliau lakukan, dan sampai sekarang banyak orang-orang yang ahli dalam menyembelih, bisa menyembelih kambing dengan seorang diri, ya. Nah, jadi beliau menyembelihnya itu dengan meletakkan kaki beliau lipat, diletakkan di badan kambing supaya tidak bergerak, ya. Kemudian kepalanya juga sudah dipegang. Nah, kemudian baru beliau
baru menyembelih daripada kambing tersebut. Wa fi lafdzin dzabahahuma biyadih, ya. Dalam sebuah riwayat hadis yang lainnya, ya masih dalam kisah yang sama, dikatakan bahwa Nabi SAW itu menyembelih hewan itu dengan tangannya sendiri. Nah, ini memang bagian dari kesunahan juga bagi kita yang berkurban. Kalau kita bisa menyembelih sendiri, lebih afdol kita menyembelih sendiri, ya, karena sekali lagi ibadah kurban ini seperti saya katakan di awal, intinya itu adalah proses penyembelihannya. Maka kalau kita mampu melakukannya sendiri dengan cara yang baik dan benar, maka itu lebih afdol kita lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa atau kita ragu-ragu, sebaliknya jangan kita yang menyembelih, karena kalau sampai salah maka akibatnya fatal. Hewan itu menjadi bangkai, tidak bisa dimakan dan harus dibuang akhirnya karena bangkai, ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyembelih sendiri, maka dianjurkan untuk menonton atau menyaksikan prosesnya itu. Jadi kalau bisa kita hadir menyaksikan kambing atau sapi kita disembelih, sebagaimana yang beliau sabdakan kepada putri beliau Sayyidatuna Fatimah yang mau berkurban. Maka Nabi berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatiki, ayo bangkit, ya, pergilah menuju kurbanmu, fashhadiha, saksikanlah penyembelihannya. Ya, jadi bagusnya kita nanti nonton, hadirin. Dan kalau kita ada yang panitia, maka sebaiknya ketika mau menyembelih hewan tertentu dipanggil dulu, berikan pengumuman dulu. Ini kambingnya Bapak Fulan, sapinya Bapak Fulan. Ditunggu dulu, ya, ditunggu sewaktu yang secukupnya. Kalau hadir alhamdulillah, kalau tidak ya silakan langsung disembelih. Muttafaq alaih, hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga menjadi hadis yang sahih, ya, dan kesahihannya itu paling tinggi karena diriwayatkan oleh dua imam besar Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdzin, dalam redaksi hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan saminain, artinya dua ekor domba yang disembelih Nabi itu dua-duanya gemuk. Nah, ini juga bagian dari anjuran. Jadi kalau kita beli hewan itu cari yang badannya besar, yang dagingnya banyak, itu lebih afdol. Wali Abi Awanah fi sahihi, sementara dalam riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya disebutkan dengan kalimat thaminaini bil muthallatsati badal sin, dengan kata thaminain pakai huruf tha. Kalau yang pertama pakai huruf sin, saminain. Kalau samin pakai huruf sin artinya gemuk. Tapi kalau pakai huruf tha, thamin, itu artinya bernilai tinggi, maksudnya harganya mahal. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kita bisa beli yang harganya mahal silakan beli. Itu juga merupakan tambahan pahala, karena kita mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli hewan yang kemudian kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdzin Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wa yaqulu bismillahi wallahu akbar, dan Nabi ketika menyembelih itu membaca bismillahi wallahu akbar. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dua kalimat ini hukumnya sunnah. Untuk basmalah sendiri, hadirin, menurut kebanyakan para ulama membaca basmalah itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita mau menyembelih harus membaca basmalah. Ya, jangan nggak baca. Kalau menurut umumnya ulama itu kalau sampai nggak kebaca karena sengaja, maka nggak sah atau nggak boleh dimakan. Kalau sengaja atas nama fulan, atas nama siapa dan lain sebagainya, maka menjadi menjadi bangkai. Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dengan nama selain Allah, ya, dengan nama selain Allah, maka menyebabkan kurbannya atau hewan sembelihan itu menjadi tidak sah, ya. Nanti ada bacaan lain ketika kita menyembelih, bukan ini saja, ya, nanti akan disebutkan dalam hadis kedua berikut ini. Tapi kalau untuk yang singkat seperti yang barusan disampaikan, yaitu cukup membaca bismillahi wallahu akbar. Jadi nggak harus baca takbiran lengkap, ya Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sebenarnya nggak, itu tradisi kita aja itu, ya. Kalau kalau kita yang sesuai prosedur sunnahnya itu cukup membaca bismillahi
wallahu akbar. Tapi kalau ada yang mau baca takbir ya silakan, takbiran itu silakan saja ya. Berikutnya hadis yang kedua, walahu, dan dalam riwayat Muslim juga min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin aqrana yata'u fi sawad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Aisyah ya pernah menyuruh untuk mencarikan kambing untuk kurban, yaitu kambing kabsh, kambing domba jantan. Tapi di sini cuma disebutkan satu kambing ya. Ini mungkin dalam kisah yang lain. Jadi Nabi suatu ketika kurban dengan satu kambing. Kalau yang pertama itu kurbannya 2 kambing ya. Jadi kita kalau misalnya kurban hadirin 2 kali nggak apa-apa gitu. Misalnya ada orang mau kurban 2 kambing 3 kambing nggak apa-apa, bagus malah itu ya, seperti itu ya. Atau sapi untuk 1 orang itu bagus ya, karena semakin banyak dia melakukan ibadah artinya. Nah, dalam kesempatan lain beliau ini kurban 1 kambing, tapi di sini ada sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan ya. Kita baca di sini, amara bikabshin, beliau menyuruh mencari domba jantan ya, domba jantan akron yang bertanduk ya. Kalau bisa tanduknya lengkap, kalau tanduknya patah itu sah tapi kurang nilainya ya. Tempurungnya itu juga cacat, tapi cacat kecil yang tidak mempengaruhi keabsahan, tapi tetap nilainya berkurang ya. Yata'u fi sawad, kambing itu disuruh Nabi cari yang menginjak dalam hitam. Menginjak dalam hitam itu maksudnya kakinya hitam. Jadi semua kulitnya itu atau bulunya itu putih, seperti dalam hadis sebelumnya beliau itu cari yang warna putih. Nah, memang warna putih ini paling afdal hadirin. Menurut para ulama, kita kalau cari hewan kurban kalau bisa ini bagian dari tambahan nilai, yaitu cari yang warna putih ya, cari yang warna putih ya. Cari ishhadhi al-mudyah, tajamkanlah pisau. Nah, ini bagian dari adab ya, dan ini bisa menjadi syarat keabsahan kurban, karena kalau sampai pisaunya itu tidak tajam ya, lalu melukai hewan dan tidak sempurna penyembelihannya, takutnya nanti malah nggak sah penyembelihan. Kalau tidak sah ya jadi batal, itu jadi bangkai ya. Bahkan dalam beberapa kasus ada penyembelih itu ganti golok. Nah, ini nggak boleh ini ya, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kita ganti golok. Jadi kalau kita mau menyembelih itu harus goloknya 1 tajam. Kalau diangkat ganti golok nggak boleh. Karena apa? Kalau ganti golok itu sepertinya terjadi 2 kali penyembelihan. Penyembelihan pertama tidak sempurna, cuma misalnya terpotong 1 urat nadinya, terus nggak bisa dilanjutkan, lalu cari golok yang lain, disembelih, disempurnakan. Maka yang kedua itu ya, yang penyembelihan yang kedua dalam keadaan sapi atau kambing itu telah tergorok ya sebagian lehernya, dan maka dia statusnya itu kalau dalam istilah para ulama hayat, kehidupan yang tidak tenang. Maksudnya kalau dibiarkan bakal mati, istilahnya kehidupan sekarat. Jadi hadirin, ini penting juga untuk kita ketahui bersama, menyembelih itu ada tata caranya yang diatur oleh syariat. Di antaranya adalah supaya daging hewan yang kita sembelih itu halal, maka hewan itu harus dalam keadaan hidup normal. Meskipun sakit nggak apa-apa, yang penting hidup normal dia sakit, bukan hidup sekarat. Hidup sekarat itu adalah kalau dia dibiarkan sebentar dia langsung mati ya, nggak bisa diselamatkan lagi, maka itu namanya hidup sekarat. Tapi kalau hidupnya itu sakit atau terluka, dimana kalau dipelihara atau diobati bisa sembuh, maka artinya dia belum sekarat kambing itu. Nah, kalau itu disembelih masih sah. Tapi kalau dia hidupnya sudah sekarat, misalnya kita ketemu ayam ditabrak motor, bergeraknya itu sudah bergerak yang mau mati, bergeraknya sudah tidak teraturan ya, dia bergerak, itu kalau disembelih tetap tidak halal. Tidak halal itu, karena dia sudah sekarat. Karena kalau dibiarkan saja ayam itu sebentar, tahu-tahu mati saja sudah. Nah, itu jadi ayamnya sudah tidak halal untuk disembelih ya.
Tapi kalau misalnya dia ketabrak motor, terus dia jatuh, ya, ternyata dia nggak luka, cuma kakinya saja patah. Nah, kalau kakinya patah kan masih bisa diobati, ya, nggak sekarat ini meskipun dia kesakitan. Itu kalau disembelih masih halal. Begitu. Nah, kembali lagi tadi dalam menyembelih 2 kali. Kalau menyembelih 2 kali, sembelihan pertama itu sembelihan tidak sempurna, tidak membunuh. Kalau dibiarkan saja nggak halal, nggak halal. Misalnya cuma kebeset bagian, lalu darahnya keluar banyak. Kalau dibiarkan saja mati dia, ya, dibiarkan saja mati. Tapi itu tidak. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, hadirin, dalam penyembelihan itu syaratnya kerongkongan dan tenggorokan harus putus, harus putus. Nggak boleh masih nyambung sedikit gitu, ngantil istilahnya, ya, masih nyantol begitu, nggak sah. Jadi kalau kita nyembelih itu harus sampai selesai, ya, sampai selesai. Kalau perlu bahkan jangan kita segera angkat itu apa namanya, pisau. Sudah kita potong sampai kerasa ketemu apa namanya, tulang, tek. Nah, itu berarti udah selesai itu biasanya. Kita tahan dulu, udah yakin sempurna baru kita angkat. Ya, jangan kalau pisaunya nggak tajam dipotong baru kena satu nadi, tenggorokan ke sobek setengah, lalu ganti pisau, nggak sah itu, sudah nggak sah. Ya, nah itu makanya harus hati-hati, ya, maka harus hati-hati. Dan para tukang jagal itu harus belajar dengan benar. Dan pisaunya itu usahakan adalah pisau yang memang khusus penyembelihan. Jangan pisau untuk nyari kayu sekarang musim Idul Adha diasah lagi jadi golok, itu takutnya nggak sempurna nanti dalam penyembelihan. Kemudian berikutnya kita lanjutkan di sini, qala ishhadil mudyah, ya, tajamkanlah pisaunya. Thumma akhadhaha, maka selalu Nabi SAW mengambil kambing itu. Jadi sudah dapat kambingnya, Nabi nyuruh apa, ngasah. Ngasahnya ini jangan di depan kambing, jangan ditunjukkan pisaunya kepada hewan. Nabi SAW suatu ketika beliau ketemu sahabat mau nyembelih, kambingnya sudah dibaringkan, sudah dipegangi dengan kakinya oleh sahabat itu. Baru setelah itu sahabat itu ngasah pisau di atas kambing. Melihat itu Nabi marah. Apa ini? Kamu mau membunuhnya 2 kali, kata Nabi. Ya, larang oleh Nabi. Jadi kita itu kalau dengan hewan ternak, apalagi mau kita kurban, itu harus punya apa namanya, sikap yang baik, dikasih makan yang cukup, kasih minum yang cukup, ya, tempat apa namanya diikatnya yang cukup. Jangan ikat di depan sembelihan kambing lain. Kasihan mereka juga punya perasaan, tahu. Ya, mereka mau disembelih itu tahu, tapi kalau ngelihat apa namanya rekannya sudah dipotong begitu, maka itu tidak baik, ya. Nabi SAW melarangnya. Kita kembali lagi ke dalam hadis, summa akhadhaha, lalu Nabi mengambil kambing tadi, ya, yang beliau pesan dari sahabatnya. Fa adja'ahu, lalu beliau baringkan kambing itu. Thumma dzabahahu, lalu beliau sembelih kambing tersebut. Waqala, dan beliau berkata bismillah. Nah, ini lihat, ini kalimat yang apa, riwayat yang lain, ya, dalam doa ini bisa kita tambahkan juga dengan riwayat yang pertama yang sekedar membaca bismillahi Allahu akbar. Nah, kalau di sini bacaannya adalah bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita nyembelih, ya, bukan pakai nama Nabi Muhammad tentu, ya, karena kan tadi yang nyembelih Nabi, ya. Kalau yang nyembelih kita, ya Allah taqabbal minni, ya Allah terimalah kambing ini, sembelihan ini dariku. Nah, begitu kita ngomongnya, ya. Bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah sembelihan ini. Nah, seperti itu kita baca. Berikutnya hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi. Nah, ini penting, ini bagi kita hadirin, khususnya yang mampu, ini perhatikan hadis ini, ya. Ini hadis penting untuk kita-kita yang punya rezeki lebih. Nabi berkata apa? Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelonggaran, maksudnya rezeki yang banyak, ya,
Apa maksudnya kelonggaran atau kemampuan rezeki yang banyak? Maksudnya adalah seorang itu mampu beli hewan kurban setelah ia memenuhi terlebih dahulu nafkah wajib kepada orang-orang yang dia nafkahi. Siapa yang dinafkahi bagi seorang laki-laki? Ada 3. Yang pertama istri, meskipun lebih kaya. Yang kedua anak-anak yang masih kecil, termasuk juga anak-anak yang sudah besar tapi tidak bisa bekerja, itu masuk dalam nafkah kita, orang tua. Dan yang ketiga adalah orang tua kita kalau di masa tuanya menjadi fakir, miskin, maka ditanggunglah orang tua itu oleh anaknya. Jadi kebalik, kita masih kecil dulu ditanggung orang tua, sekarang gantian kita dewasa, orang tua kita sudah tua dalam keadaan tidak mampu, maka kitalah yang menanggung dari nafkah orang tua, ya. Jadi kalau kita misalnya ada seorang punya tanggungan anak, istri, orang tua, ya, lalu dia memenuhi dulu kebutuhan pokok daripada keluarganya itu, makannya dipenuhi selama 4 hari, bukan selama sebulan, ya, bukan selama sebulan, tapi 4 hari. Dari mana 4 hari ini? Yaitu 4 hari proses penyembelihan, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kita sudah penuhi 4 hari, makannya, pakaian yang pantas, tempat tinggal yang nyaman, meskipun nyewa atau meskipun bukan milik kita, kita dipinjemi misalnya, itu sudah cukup, ya, sudah memenuhi syarat. Lalu kita punya tabungan, ada duit berapa di tabungan? Oh, ada duit 3 juta, nah masih bisa beli. Belilah kambing, meskipun kambing yang kecil harganya murah, ya, kita beli misalnya di hari keempat. Nah itu kan orang yang jualan kan sudah nak pergi lagi, nak balik dia kan, nah sudah berapa baik lah, ambil baik untuk untung baik, yang ngambil untung sedikit, ya, kita beli, bisa kita lakukan itu, kita ambil, kita beli. Nah, Nabi berkata di sini, barang siapa yang memiliki kemampuan, artinya dia bisa beli kambing setelah dia memenuhi nafkah wajib dari orang yang dia nafkahi, walam yudahi, tapi orang itu punya kemampuan tidak mau kurban, dia kaya, dia cukup tapi malas kurban. Saya tahun kemarin sudah kurban Ustadz, saya 2 tahun yang lalu sudah kurban, nanti rencananya tahun depan aja mau kurban. Nggak boleh, nggak ada alasan. Kurban ini ibadah tahunan, hadirin. Selama kita tiap tahun itu pada hari raya kita dicukupi oleh Allah, keluarga kita hidupnya alhamdulillah cukup, kita perlu untuk bersyukur dengan cara berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang tidak berkurban sementara dia mampu, apa kata Nabi selanjutnya? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali, kata Rasulullah, jangan sekali-kali, ada penekanan di sini. Jadi nadanya seperti ancaman. Jangan sekali-kali kamu orang kaya yang nggak mau kurban, ya, mendekati musola kami. Bahasa lainnya mungkin kalau bahasa kita, orang kaya nggak kurban, nggak usah kumpul-kumpul sama orang Islam lah, sudah sana minggir dulu, jangan dekat-dekat sama orang Islam. Ini orang Islam nggak tahu adab ini, ya, nggak tahu adab kepada syariat, punya duit tapi nggak mau beribadah kurban. Ini nada ancaman. Makanya sebagian ulama dalam mazhab Hanafi, ya, kurban itu hukumnya wajib kalau orang itu sudah mampu. Nggak boleh dia nggak kurban. Ya, kalau dia nggak kurban dia mampu, dosa. Dalam mazhab Hanafi begitu. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita dan umumnya ulama, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, kurban itu tidak sampai wajib, cuma sampai sunnah muakkadah. Tetapi meskipun dia sunnah, tapi ini muakkadah, nilainya tinggi. Makanya kalau ada yang meninggalkannya tanpa alasan, Nabi marah, Nabi mencela, jangan dekat-dekat sama kaum muslimin, sudah. Nah ini kita ingatkan kepada kaum muslimin yang berkecukupan, ayo jangan takut duit kita habis, Allah yang ganti, itu jaminan Allah. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Orang yang mau korban untuk Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu kita harus percaya, itu harus kita yakin. Kita sekarang keluar 2 juta, 3 juta, percayalah Allah akan ganti lebih dari 3 juta yang kita keluarkan. Itu di dunianya, belum lagi di akhirat. Itu yang harus kita tanamkan. Kita sekarang takut nyimpen duit, saya ada duit 5 juta, 10 juta nggak kurban, takut nanti saya kurang, ini masih keadaan ekonomi sedang nggak bagus ini, ya,
usaha sedang menurun. Yang buat begitu hadirin itu setan. Setan yang membisik begitu, bisiki kita seperti itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setanlah itu yang yang menjanjikan kalian, mengajak-ngajak kalian, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kita takut mau sedekah, takut duitnya habis, nanti kita nggak bisa ngasih makan anak kita. Itu setan itu semuanya. Kalau kita percaya, tawakal, pasrah kepada Allah, Allah yang akan kasih rezeki. Rezeki kita itu bukan dari tabungan kita, bukan dari bos kita. Itu yang harus kita tanamkan, itu bagian dari akidah. Seorang muslim yang baik itu seperti itu. Kita harus latih yang begitu hadirin, supaya kita tidak dibohongi oleh setan, ya, menghalang-halangi kita kan ibadah kepada Allah. Hadis ini rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa sahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, lakin rajjahal a'immatu ghairuhu waqfahu. Tetapi banyak para ulama-ulama yang menyatakan ini hadis mauquf. Mauquf itu hanya perkataan sahabat, tapi intinya sama. Ya, meskipun perkataan sahabat, maknanya adalah jelas, kita dianjurkan untuk selalu berkorban. Hadis berikutnya, wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Sayyiduna Jundub ibnu Sufyan radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, syahidtul adha, aku menyaksikan, aku hadir hari raya Idul Adha. Jadi beliau ini Jundub bin Sufyan itu bukan orang Madinah. Beliau datang kebetulan ke Madinah pas bersamaan dengan hari raya Idul Adha. Syahidul Adha, aku menyaksikan Idul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, ketika beliau telah menyelesaikan salatnya dengan orang-orang, maksudnya salat Idul Adhanya sudah selesai. Nazara ila ghanamin qad dzubihat, beliau menemukan, beliau melihat ada seekor kambing telah disembelih. Jadi beliau baru selesai sholat, sudah khutbah, pulang, di tengah jalan ngeliat, loh kok ada kambing sudah disembelih ini. Kambing siapa? Faqala man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Nabi mengatakan, barang siapa, siapapun yang menyembelih kambing sebelum sholat, maka hendaklah ia menggantinya dengan kambing yang lain. Maksudnya gimana? Tidak sah kurbannya kalau disembelih sebelum sholat. Maka jangan buru-buru, ya. Kita tunggu sampai selesai sholat Idul Adha, sampai selesai khutbah, ya, dengan masa yang singkat, ya, bukan yang panjang-panjang, ya, yang dihitung ini kira-kira masa yang singkat baru kita sembelih. Jadi nggak boleh kita sembelih misalnya ba'da subuh, jangan, ya. Meskipun itu boleh dimakan, boleh, tapi jatuhnya sedekah biasa. Jatuhnya apa? Sedekah biasa, bukan kurban. Dan tentu pahalanya beda jauh, sedekah biasa, sedekah daging dengan hewan kurban. Lalu Nabi melanjutkan, wa man lam yakun dzabah falyadzbah ala ismillah, dan barang siapa yang belum menyembelih, belum berkorban, maka hendaklah ia berkorban dengan nama Allah. Maksudnya, ya Allah silakan, ayo kita berkorban, ya. Biasa orang Arab itu mengatakan falyadzbah ala ismillah falnatawakkal ala Allah, gitu biasanya begitu, ya. Ayo kita kurban dengan menyebut nama Allah, ya, dengan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadirin, permulaan awal kita boleh menyembelih kurban kalau sudah selesai sholat dan selesai khutbah, baru kita sembelih, ya, baru kita sembelih. Sampai kapan penghujungnya? Sampai ujung hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 13, hari yang keempat, ya. Misalnya tanggal 10, 11, 12, hari ini misalnya tanggal 13, ujungnya adalah nanti qoblal maghrib. Sebelum maghrib itu masih bisa. Jadi misalnya setengah jam sebelum maghrib kita masih ada kambing belum dipotong, ini baru dapat kambingnya, ya, baru dapat ini kambingnya mau dipotong karena tadi nyari harga yang murah kan. Nah, ini pedagangnya ini udah mau pulang, ya, cari kita yang gitu mepet-mepet gitu, ya, kita beli harganya miring, kita sembelih 15 menit sebelum maghrib. Sah atau tidak itu kurbannya? Sah, nggak apa-apa. Loh, tapi kan belum dibagi, baginya besok nggak apa-apa. Loh, kok bisa begitu? Karena kurban ini inti ibadahnya adalah pada penyembelihan hewan,
bukan pada bagi-bagi dagingnya. Bagi dagingnya nanti sehari 2 hari nggak apa-apa ya, kalau kita luang. Sembelih aja dulu sekarang, sembelih, yang penting masih waktu, baru nanti kita bagi-bagi kalau sudah ada kesempatan. Berikutnya, wa anil Barra ibni Azib, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyiduna Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdiri, maksudnya khutbah depan kita ya, ceramah menasehati tentang fikih kurban ya, seperti kita beginilah kira-kira. Memang di waktu-waktu seperti ini kita perlu para ustadz, para ulama itu nyampaikan tentang fikih kurban ya, kita luruskan mana yang salah-salah, kita ingatkan ya, karena ini ibadah cuma setahun sekali, mungkin kita lupa, sudah 1 tahun lewat ya, maka Nabi berdiri ketika itu. Di dalam hadis ini beliau akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Ini penting hadirin ya. Jadi hewan yang bisa dijadikan kurban atau akikah atau hadi itu punya syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, di sini disebutkan dalam hadis ini pertama, yaitu tidak boleh punya cacat yang berat, itu 1. Ya. Yang kedua, sudah cukup usianya. Yang ketiga, harus merupakan hewan ternak. Itu nanti akan semua disebutkan hadisnya di sini. Akan kita jelaskan nanti, mudah-mudahan waktunya cukup ya dalam kesempatan siang hari ini. Baik, kita langsung saja. Apa kata Nabi SAW? Arba'un la tajusu fi dhahaya. Ada 4 hewan ternak yang tidak boleh maksudnya tidak sah dijadikan sebagai kurban. Di sini sekali lagi hadisnya memang tentang kurban, tetapi hukumnya mencakup yang lain, mencakup akikah, mencakup hadi, karena hukumnya sama, semua ibadah-ibadah yang sifatnya penyembelihan. Apa kata Nabi? Al-aura'ul bayyinu awaruha. Cacat yang enggak boleh untuk kurban adalah hewan yang aura, yang matanya buta 1. Al-bayyinu awaruha, yang jelas itu butanya. Jadi kalau hewan buta enggak boleh, buta 1 apalagi buta 2 ya, jadi nggak boleh. Kalau masih burem-burem min 1 min 2 nggak apa-apa, hadirin kan masih ngelihat ya. Yang nggak boleh itu kalau benar-benar buta ya benar-benar buta, itu nggak boleh ya. Dites aja gimana caranya, entah ya gimana, apa dikasih tunjuk apa begitu. Kalau dia buta maka nggak boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang kelihatan sakitnya ya, sakit, dia sakit berat ya, atau sakit yang membahayakan, misalnya sakit kuku pada hewan mana ya, kuku dan apa itu ya kemarin. Nah kalau dia kelihatan sakit jangan ya, takut nanti membahayakan. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, dan hewan yang pincang yang kelihatan tulangnya, maksudnya yang pincangnya parah. Apa yang pincangnya parah? Yaitu hewan ini kalau dia berjalan atau berlari dengan rombongan hewan yang lain selalu kalah, dia belakangan terus. Nah itu nggak boleh, berarti pincangnya parah. Tapi kalau pincangnya kecil ya, misalnya pincang tapi dia masih bisa berlari ya, masih ngelawan lah sama yang lain, berani, nggak apa-apa. Tapi memang tidak sempurna karena dia tetap ada cacatnya, tapi cacat yang kecil, sah tapi makruh ya. Maka kita juga harus hati-hati hadirin, kalau jangan sampai hewan kurban itu patah kaki. Ini sering diturunkan dari truk ya, karena salah gimana lah nggak tahu, atau ketika mau dirobohkan terlalu dipaksa, akhirnya kaki sapi biasanya patah. Subhanallah. Kalau sudah patah begitu bagaimana? Ya nggak sah. Ini kalimatnya nih, pincang kan berarti dia, patah kan berarti pincang. Nggak usah itu. Loh, terus gimana sudah kita beli? Ya nggak boleh. Kalau mau disembelih jadi sebagai sedekah biasa. Terus siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya tadi itu, yang narik-nariknya salah itu tadi. Makanya harus yang ngerti lah gimana cara nurunkan ternak ya, naikkan ternak, badingkan ternak. Jangan asal-asalan tarik sana tarik sini, buntutnya tarik kaki, nggak pakai cara, akhirnya terluka patah, nggak sah. Kasihan yang punya sapi, kasihan sudah mau kurban jadi nggak jadi kurban ya.
Kemudian Nabi melanjutkan yang keempat, wal kasirul lati la tunqi. Ya, wal kasirul lati la tunqi adalah hewan yang otaknya mengecil karena sakit, karena kurus. Saya sendiri nggak paham ini kayak apa ya bentuknya ya. Tapi dalam kitab-kitab fikih, dalam syarah hadis ini, otaknya kecil. Ya, maksudnya mungkin badannya terlalu kurus kali mungkin ya, sampai sumsumnya sedikit, mungkin seperti itu maksudnya. Jadi ini adalah beberapa cacat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga ada cacat lain akan disebutkan dalam hadis setelahnya ya. Tapi saya sebutkan beberapa cacat ini sekaligus saja. Di antara cacat yang lain, kalau kambing atau sapi itu korengan nggak boleh ya, karena korengan itu akan merusak daging kan, merusak kulit ya. Sementara kulit kan dimakan. Kalau korengan kan pasti dibuang, jadi dia akan mengurangi daging, nggak sah ya. Hewan yang gila, kalau gila nggak boleh. Gimana kita taunya gila? Kata para ulama, hewan gila itu kalau taruh di kandangnya luas, banyak makanan, dia nggak mau makan. Kerjanya cuma muter-muter aja dari ujung ke ujung ya, dari Masjid Agung sampai ke IP, balik lagi ke sini. Itu hati-hati tuh, berarti wong ini mungkin ada tanda-tanda stres wong itu ya. Kalau ada kambing gila tidak boleh dijadikan sebagai kurban, karena kita ini mau ibadah. Jangan sembarangan, ambil yang terbaik ya, ambil yang terbaik. Kemudian juga hewan yang terputus salah satu badannya, kupingnya putus, lepas sampai putus ya, putus sampai lepas, nggak sah. Karena kuping meskipun nggak ada dagingnya, tapi kan dimakan ya, termasuk sesuatu bagian yang dimakan. Jadi kalau sampai putus nggak boleh. Kalau robek masih boleh, tapi makruh ya, nanti akan ada hadisnya. Kemudian buntutnya putus, nggak sah. Badannya ada yang keroak, dimakan hewan lain misalnya bolong, terus nggak sembuh, nggak sempurna lagi, nggak boleh juga ya. Itu jadi harus sempurna. Berikutnya saya lompati satu hadis ini hadirin ya, kita sebentar lagi Pak ya. Ini menurut saya penting sekali untuk dibacakan hadis-hadis ini dan untuk kita kita ilmu lah ya, karena kita mau kurban, karena banyak yang tidak mengetahuinya. Saya baca sekarang hadis, saya lompati ini untuk yang hadis tentang cacat-cacat ya pada hewan. An Aliin radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat kalau mau beli hewan, coba dengar ini perintah Nabi. Nabi ini nyuruh panitia, kira-kira begitu. Panitia